Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hai muridku semua? Baik, sehat, ceria, semangat, luar biasa. Yeay. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sistem gerak pada hewan. Hari ini kita akan belajar tentang Sistem gerak pada tumbuhan. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberitahu kalian untuk belajar di rumah. Apakah kalian sudah belajar? Sudah sedikit. Oke. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat gerak, dan yang kedua kalian dapat menjelaskan jenis-jenis gerak dan contohnya. Sebelumnya kita simak video berikut ini. Yang punya bunga matahari kayak aku yang indah kayak gini ya. Tunggu dulu, selain sebagai penghalau hama kebun, ini lagi ya fakta bunga matahari yang mungkin belum kamu tahu. Fakta pertama, bunga matahari selalu menghadap matahari. Apa karena itu ya dinamain bunga matahari? Ketika masih muda, bunga matahari selalu menghadap matahari. Ketika pagi dia menghadap timur, lalu ketika matahari terbit dia mengikuti pergerakan arah matahari hingga terbenam. Fakta kedua, bunga matahari bisa memberitahu kita tentang keberadaan air di sekitarnya. Ketika tidak ada air, bunga matahari akan menghadapkan ke. Nah, dari video tadi kalian itu melihat apa? Bunga matahari. Kenapa bunga matahari? Menghadap matahari. Nah, kan kita tahu ya bahwasanya tumbuhan itu tidak bisa bergerak seperti manusia atau hewan. Tapi kenyataannya tumbuhan itu bisa bergerak. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu kenapa tumbuhan itu bisa bergerak? Karena ada Ya, ada sistem gerak. Terus ada apa aja? Ada lagi? rangsangan dari luar. Ya benar, jadi tumbuhan itu bisa bergerak karena mendapatkan rangsangan dari sekitarnya. Seperti tadi matahari itu bisa menghadap ke arah cahaya matahari, maka itu disebut dengan gerak heliotropisme. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama adalah gerak endonom. Coba dibaca Mbak Nia. Gerak endonom. Gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan. Contohnya tumbuhan Hydrilla verticillata. Ya benar, jadi gerak endonom ini adalah gerak yang terjadi akibat adanya rangsangan dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya itu pada tumbuhan hidrilla, yang dimana ketika kalian itu mengamati daun hidrilla menggunakan mikroskop, itu terdapat dinding. Nah, dinding ini disebut dengan sel daun, yang dimana di dalam sel daun itu terdapat cairan hijau yang disebut dengan sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma itu terdapat butiran-butiran kecil yang disebut dengan kloroplas. Nah, ketika kalian mengamati kloroplas itu sebenarnya itu akan bergerak atau berotasi, dan itu disebut dengan gerak siklosis. Nah, gerakan ini terjadi secara spontan di dalam tubuh tumbuhan itu, maka disebut dengan gerak endonom. Jadi paham ya mengenai gerak endonom? Oke, selanjutnya adalah gerak higroskopis. Coba dibaca Mbak Dela. Mbak Dewi, oke. Gerak higroskopis adalah gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Contoh tumbuhannya ada kacang kedelai atau glycymex, terus buah cangkring Erythrina variegata, dan juga buah biduri Asclepias gigantea. Nah,
Nah, jadi gerak higroskopis ini adalah gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air yang tidak merata. Nah, ketika kalian itu mengamati polong-polongan yang sudah tua, sebenarnya itu mengalami perubahan kadar air yang tidak merata, sehingga terjadi pengerutan secara tidak merata yang menyebabkan terbukanya kulit pada polong-polongan tersebut. Maka disebut dengan gerak higroskopis. Nah, kita amati. Gerak pada tumbuhan mempunyai jenis sel. Adanya jenis sel ini menyebabkan. Nah, ini tadi gerak apa yang terjadi di ya benar, gerak endonom. Jadi gerak tumbuhan ini akan Nah, lebih seperti cepat. ini ya. Gerak endonom itu. Nah, ini. Nah, kalau pada vakuola yang besar ada gerak rotasi, sementara pada pada vakuola yang kecil terjadi gerak sirkulasi. Contohnya terjadi Nah, ini kalau ini gerak apa? sel tumbuhan. Gerak membukanya buah. Ya benar, gerak higroskopis. Nah, jadi paham ya perbedaannya antara gerak higroskopis dan gerak endonom. Langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu gerak esionom. Coba dibaca Mbak Vira. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan yang dibedakan menjadi gerak tropisme, taksis, dan gerak nasti. Nah, jadi gerak esionom ini terjadi akibat adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan itu. Nah, di dalam gerak esionom ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tropisme, taksis, dan nasti. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak tropisme. Jadi gerak tropisme adalah gerak yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Jadi ketika tumbuhan itu mendekati arah rangsangan dari luar, itu disebut dengan gerak tropisme positif. Sedangkan apabila menjauhi arah rangsangannya, maka itu disebut dengan gerak tropisme negatif. Nah, gerak tropisme ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah gerakan apa yang coba dibaca sama-sama. Gerak Fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan hipnotropisme. Ya, yang pertama adalah gerak fototropisme. Nah, jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya disebut dengan gerak fototropisme atau heliotropisme. Tadi contohnya yaitu adalah bunga matahari. Nah, selanjutnya adalah gerak geotropisme. Nah, gerak geotropisme adalah gerak yang terjadi adanya rangsangan gravitasi bumi. Jadi contohnya itu pada tumbuhan jagung. Ketika akarnya itu mendekati pusat bumi, maka itu disebut dengan gerak geotropisme positif. Sedangkan apabila batangnya itu menjauhi arah gravitasi bumi, maka itu disebut dengan gerak geotropisme negatif. Selanjutnya adalah gerak hidrotropisme. Nah, gerak hidrotropisme ini adalah pertumbuhan akar menuju sumber mata air. Jadi ketika akarnya tumbuhan itu mendekati sumber mata air, maka itu disebut dengan gerak hidrotropisme. Selanjutnya adalah gerak tigmotropisme. Jadi gerak tigmotropisme ini adalah gerak tumbuh tanaman sebagai respon terhadap rangsangan sentuhan atau kontak fisik. Contohnya itu pada tumbuhan anggur. Nah, kalian itu pernah melihat tumbuhan anggur? Ya, itu memiliki sulur atau kayak yang panjang itu yang melilit ke rambatannya. Nah, proses itulah disebut dengan gerak tigmotropisme. Selanjutnya adalah gerak taksis. Coba dibaca Mbak Vika. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan gerak fototaksis. Fototaksis. Oh iya, fototaksis. Nah, jadi pada Euglena ini kan kita ketahui bahwa semua
makhluk hidup itu selalu membutuhkan cahaya. Nah, sama seperti dengan Auglena ini, ketika dia itu menerima cahaya itu akan mendekati cahaya. Tapi ketika intensitas cahaya ini terlalu tinggi, maka Auglena ini akan berpindah menjauhi cahaya tersebut dengan bantuan alat geraknya, yaitu flagela atau reseptor cahaya. Selanjutnya itu ada gerak kemotaksis, yaitu gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Ini contohnya itu pada tumbuhan paku. Selanjutnya itu adalah yang terakhir gerak nasti. Jadi gerak nasti ini adalah gerak bagian tumbuhan yang tidak terpengaruh oleh arah datangnya rangsangan, melainkan yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Nah, gerak nasti ini ada 4. Yang pertama ada, kita baca bersama-sama, ada gerakan apa? Seismonasti, diktinasti, fotonasti, hartenasti. Ya benar, jadi gerak seismonasti ini merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya itu kalian menyentuh tumbuhan putri madu. Terus yang kedua itu adalah gerak niktinasti. Nah, gerakan ini adalah adanya rangsangan berupa kondisi siang dan malam. Contohnya itu pada tumbuhan lontoro. Terus yang ketiga itu adalah gerak fotonasti, yaitu gerakan nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Nah, contohnya adalah bunga pukul 4 malam. Nah, ketika pada bunga pukul 4 malam ini mekarnya itu pas waktu sore hari. Terus yang terakhir itu adalah gerak termonasti. Jadi gerak termonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya itu adalah iya benar. Jadi sini sudah paham semuanya tentang sistem gerak pada tumbuhan? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan belajar sambil bermain. Nah, jadi di sini nanti Ibu akan menyiapkan ini ya, stick ini. Nah, permainannya yang pertama nanti dipegang sama mbaknya. Nah, nanti kita akan memutar musik bersama-sama. Kalian harus menyanyi bersama-sama ya. Nanti ini ada ininya. Nah, nanti ketika musiknya itu berhenti dan sticknya itu juga harus berhenti. Nah, ketika sticknya berhenti, contohnya berhenti di Mbak Selfie ya. Jadi Mbak Selfie itu harus maju ke depan menjawab pertanyaan. Hentikan dirinya teman-teman. Ayo konsen. Tahu ya. Dia akan menjawab dia soal di sini ya. Siap, Bu. Oke, sudah siap semuanya. Nanti ini sticknya berputar ya. Ya, Bu. Bu, request diam saja. Oke. Oh, full kan, Bu. Perbesar, Bu. Oke, sudah siap semuanya? Betul. Oke, 1, 2, 3. Yuk, Kak Leoninya. Ayo kita nyanyi bersama-sama.
dibacakan soalnya, Mbak Fira. Gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3. Sebutkan salah satunya yaitu gerak nasti. Bener nggak? Ya. Oke, selanjutnya. Sticknya mana? Kita putar ya. 1, 2, 3. Oke, siapa mbaknya ya? Oke, silakan maju mbaknya. Macam tak betul lah ini. Ucap Ani. Mantap Pak Nia. Enggak pas. Enggak pas. Mbak Nia sama saya dengan sticknya. Astagfirullah. Ayo. Iya. Sudah depan sendiri padahal Mbak Nia. Aduh. Macam tak betul lah benar ni. Oke, dibaca soalnya. Gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi Disebut dengan geotropisme. gimana teman-teman? Apakah benar? Benar. Assalamualaikum COC. Oke, soal yang terakhir nih ya. Sudah siap semuanya? Ayo putar sticknya. Respect you to care. Siapa? Oke, silakan Mbak Dewi maju ke depan. Mbak Dewi. Selamat ulang tahun. Ayo. Kami lagi ngungkit-ngungkit lagi. Ayo. Sayang. Oke, dibaca soalnya apa? Gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan disebut gerak esionom. Gimana teman-teman? Benar? Best banget. Kita ulas materi sebentar. Nah, tadi gerakan yang pertama pada tumbuhan itu ada gerak Endonom. Endonom adalah gerakan apa? Dari dalam Dalam tubuh tumbuhan sendiri. Terus yang kedua adalah gerak Higroscopis. Nah, itu gerakan apa? Akibat itu Bu. Kurangnya Kurangnya air. Ya, benar. Yang ketiga, gerakan apa tadi? Gerak yang dari rangsangan ya, benar. Esionom dibedakan menjadi 3. Yang pertama tadi ada gerak apa? Nadi. Ya, terus taksis. Taksis. Apa? Taksis. Apa ya? Ayo. Apa mbaknya? Gerak apa? Taksis, tropisme, dan Nasti. Nasti ini ya. Di dalam gerak tropisme tadi ada apa aja? Terus fototropisme. Ya, terus apa lagi? Terus
geotropisme. Ya, yang terakhir gerak nasti tadi ada berapa? Yang pertama ada Seismonasti, ignasi, fotonasti, termonasti. Oke, dari sini sudah paham ya semuanya? Sudah, insya Allah. Oke, sekarang Ibu akan memberikan soal. Silakan dikerjakan secara individu. Laptop. Kalau. Oke, silakan dikerjakan 10 menit dimulai dari sekarang. Di Paris. Gimana? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, silakan dibuka. Sudah. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa mulai. Doa selesai. Oke, silakan dipelajari materi selanjutnya yang ada di LKS. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.